Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Arisodik ini. Gue mau bahas tentang ini nih, Realme 6 Pro. Ketinggalan banget sih dibanding reviewer lain untuk bahas Realme 6 Pro ini, karena memang nggak dapat duluan barangnya. Gue harus beli di retail baru bisa bahas buat kalian. Dan maka dari itu gue langsung pakai handphonenya dan langsung gue review tanpa bikin video unboxing dulu. Karena Realme bilang Realme 6 Pro ini bukan penerus dari Realme 5 Pro, harganya juga beda jauh banget. Nah, Realme 6 Pro ini penerus dari Realme XT nih, Nets, di kelas harga 4 jutaan. Makanya, di review kali ini, gue nggak bahas hanya Realme 6 Pro saja, tapi juga membandingkan dengan pendahulunya yaitu Realme XT ini nih, Nets. Nah, Nets, apa benar Realme 6 Pro ini nggak ada peningkatan yang terlalu signifikan dibanding Realme XT? Tonton video ini sampai habis. Oke, dari kemasan, beda desain kemasan sih. Realme kembali ke basicnya yang simple dengan kemasan yang kuning semuanya kayak gini. Isinya hampir sama Realme XT, ada case, charger, kabel data, injektor SIM, buku, dan kartu garansi. Tetap nggak ada headsetnya. Bedanya dengan Realme XT adalah jenis VOOC-nya yang kali ini meningkat. Realme 6 Pro pakai VOOC 4.0 dengan keluaran tegangan 5 volt arus 6 ampere alias berdaya 30 watt. Sedangkan XT masih pakai VOOC 3.0 dengan daya 20 watt keluaran 5 volt 4 ampere. Dengan begitu, gue coba memasang VOOC 3.0 ke Realme 6 Pro. Ternyata tetap kebaca kok, tapi ya kecepatan charge-nya tentu berkurang. Realme 6 Pro dengan charger bawaan 30 watt-nya menurut gue mampu ngecas dari 0 sampai 100 sekitar 1 jam saja. 60 menit doang. Cepet sekali. Seringnya malah enggak. Kurang dari 60 menit gitu. Ini jelas peningkatan signifikan sebab Realme XT yang punya baterai lebih kecil saja malah butuh waktu 80 menit buat charging sampai penuh. Oke, itu kelengkapan aksesorisnya. Masuk ke desain dan build quality, Realme XT bisa gua nilai terlihat lebih baik dibanding Realme 6 Pro. Kenapa? Dari dimensi Realme 6 Pro lebih panjang dan lebih tebal dari Realme XT. Bodi Realme XT yang lebih slim dan silk tentu lebih seksi kelihatannya. Kalau dari lebar keduanya sama aja. Jadi Realme 6 Pro ini lebih panjang lah dari Realme XT dan tetap enak dipegang satu tangan sebenarnya. Besaran baterai juga bukan cuma ngaruh ke dimensi loh, melainkan ke berat juga. Realme 6 Pro lebih berat 20 gram dibanding Realme XT. Ini tanpa softcase ya, membuat Realme 6 Pro menurut gua akan lebih cepat bikin capek karena lebih berat gitu. Realme 6 Pro menggunakan frame plastik dengan backcase kaca berlapis Gorilla Glass. Realme XT pun serupa. Namun frame plastiknya terlihat mirip sekali dengan metal. Pas lama pegang baru berasa kalau ini plastik. Di video unboxing gue sampai salah sebut kalau frame Realme XT ini metal, padahal aslinya plastik. Jadi gue mohon maaf ya yang udah nonton video unboxing Realme XT. Realme 6 Pro dari awal gue lihat langsung tahu kalau framenya plastik karena emang kelihatannya plastik banget. Kalau di Realme XT sih emang lebih bagus sih, meskipun sama-sama plastik. Di sisi desain, keduanya punya corak yang agak beda. Realme 6 Pro backcase-nya pakai motif UV berbentuk kilat, sedangkan Realme XT punya dua lengkungan yang membentuk huruf X. Gak ada yang lebih unggul, karena emang masalah selera aja kalau desain gitu. Bebas mau suka yang mana, kalau gue lebih milih Realme 6 Pro yang motif kilatnya tuh fresh banget dan out of the box. Pun begitu bagian depannya, desain layarnya juga beda. Realme 6 Pro pakai dual punch hole, sedangkan Realme XT masih jadul dengan poni dewdrop. Bagus mana? Selera kalian masing-masing aja. Jujur, gue masih mending pakai XT yang dewdrop. Nggak apa-apa deh jadul, tapi kecil dan gak ganggu banget penampilan. Sedangkan Realme 6 Pro itu maksa banget pakai punch hole, yang padahal punch hole itu segede gaban. Ganggu menurut gue. Itu kalau gue ya, kalau buat lu terserah gitu mau pilih yang mana. Oke, selesai masalah body, sekarang masalah performanya. Yang sama dari kedua ini hanya jenis RAM dan ROM-nya yang gue punya, yaitu 8/128 GB. Jenisnya juga sama, RAM-nya pakai DDR4, sedangkan memorinya pakai UFS Ultra Fast Storage 2.1 yang terkenal kencang. Untuk memori eksternal, keduanya sama-sama punya triple slot dengan micro SD slot yang terpisah atau dedicated. Nah, karena harga Realme 6 Pro lebih mahal dari Realme XT, gue rasa tidak adanya peningkatan dari segi RAM dan ROM bisa jadi celah untuk Realme 6 Pro terlihat menarik calon konsumen. Kenapa? Andai saja pakai 256 GB tentu wah gitu. Tapi nggak mungkin ya. Oke, nah sekarang SoC-nya deh. XT itu pakai Snapdragon 712 dengan GPU Adreno 616. Sedangkan Realme 6 Pro mendapat peningkatan yang sangat signifikan yaitu dengan chipset teranyar dari Snapdragon yakni 720G dengan GPU 618. Mantap kali kan? Keduanya belum support 5G. Namun kata G di belakang Snapdragon 720 menunjukkan kalau performa Realme 6 Pro akan lebih bagus dan menjadikan buat gaming. Yap, pasalnya GPU yang dipakai juga sama dengan Snapdragon
Snapdragon 730G. Ya ini GPU Adreno 618 gitu. Jadi setara sama prosesor 730G yang harusnya kelasnya lebih mahal. Nah, yuk kita tes secara benchmark Antutu. Pakai Antutu versi 8.3, Realme 6 Pro adalah 272.731 poinnya, sedangkan Realme XT 223.261 poin. Dan terlihat di detail score kalau Realme 6 Pro unggul telak di CPU score. Yap, Snapdragon 720G ini punya arsitektur yang baru dan speed yang jauh lebih tinggi dibanding dengan punyanya Realme XT. Kita tes PC Mark, Realme XT dapat skor yang cukup tinggi, 8.188. Terlihat dari skornya menyamai Pocophone F1 dan juga Mi 8 yang pakai Snapdragon 845. Sedangkan Realme 6 Pro mengejutkan dengan mendapat skor 10.184. Gila, ini sih gila ya, emang kenceng banget dari Realme 6 Pro. Tapi itu masalah angka-angka aja ya, namanya juga benchmark sintetis gitu. Jadi boleh kalian jadikan patokan, boleh juga enggak. Hanya untuk gambaran aja kalau emang performa Realme 6 Pro itu lebih unggul daripada Realme XT. Bagaimana dengan pemakaian sehari-harinya? Nah, ini yang paling penting dan paling menentukan buat kalian. Hampir nggak ada beda. Nah, kok bisa? Iya, untuk multitasking di kedua HP ini sama-sama enak karena memang RAM-nya sama-sama gede gitu. Sama-sama lancar, RAM-nya bisa membuat banyak aplikasi berbarengan jalan di latar belakang atau di background dan nggak ada yang force close. Itu bagus. Kalau kalian pakai kedua HP ini secara bersama-sama, itu gue yakin kalian nggak akan bisa ngebedain mana performa Realme XT, mana Realme 6 Pro karena hampir sama kalau buat pemakaian sehari-hari. Dengan UI yang sama, tampilan sama, mencoba keduanya itu bener-bener kayak pakai HP kembar sih menurut gue. Kecuali ngelihat tampilan layarnya ya. Oke, gimana dengan performa gamingnya? Kita tes main PUBG Mobile. Meski Realme 6 Pro punya GPU yang setara Snapdragon 730G yakni Adreno 618, nyatanya memang nggak sengebut Snapdragon 730G. Kayaknya versi yang 720G itu versi sunat dari 730G atau versi yang lebih rendahnya. Walaupun sama-sama namanya Adreno 618 GPU-nya. Jadi katanya sih bukan yang turbo ya. Kalau di 730G itu pakai 618 turbo. Walhasil buat PUBG ternyata masih sama kayak Realme XT yang pakai Adreno 616, harusnya lebih rendah ya. Settingan grafis keduanya mentok di HD frame rate high. Settingan smoothnya bisa pakai frame rate ultra, nggak bisa ekstrim saat gue OG. Oke, meski benchmark Realme XT kalah, menurut gue secara keseluruhan performanya masih mirip-mirip gitu. Nah, sekarang ngomongin masalah baterai dari kedua handphone ini. Gua nggak mengetes secara khusus bagaimana performa baterainya. Kalian bisa nontonin video-video dari reviewer lain yang emang udah bahas Realme 6 Pro secara lebih dalam lagi. Gue cuma ngetes di keseharian gua. Itu cuma buat nonton YouTube, sosial media, dan ngetes kamera sekaligus main PUBG cuma sebentar. Ternyata bisa tembus sampai keesokan harinya. Baterainya itu sekitar 20% di pagi hari. Dan meskipun kapasitas baterai si Realme 6 Pro ini lebih besar dibanding Realme XT, tapi secara pemakaian nets itu sama-sama aja. Mungkin layar IPS, chipset lebih kencang, dan juga layar yang refresh rate-nya 90Hz membuat Realme 6 Pro itu lebih banyak membutuhkan daya. Sedangkan layar AMOLED dan chipset yang lebih rendah di Realme XT itu lebih sedikit membutuhkan daya. Jadi keduanya ya sama-sama aja, mirip-mirip performa baterainya. Masuk ke layar dan multimedia, banyak orang terpesona dengan layar 90Hz dari Realme 6 Pro. Ya, dengan harga terjangkau, Realme 6 Pro salah satu HP termurah dengan refresh rate yang mencapai 90Hz dan touch sampling rate sampai 120Hz. Bukan berarti Realme XT kalah begitu aja. Meski refresh rate-nya hanya 60Hz, Realme XT membawa jenis layar AMOLED dengan bentang layar yang lebih compact. Lihat sendiri perbandingan kedua layar ketika dilihat bersamaan. Realme XT terlihat lebih pekat warnanya, khas AMOLED. Jujur kalau dari segi keluaran warna dan brightness, gue lebih suka layar AMOLED-nya Realme XT. Namun ya, patut dihargai jika masalah sensitivitas layar dan kehalusan animasi, layar Realme 6 Pro lebih berasa enaknya. Nah, karena udah AMOLED, Realme XT juga punya keunggulan lain nih, yakni udah punya in-display fingerprint. Sesuatu yang futuristik dan pantas dihadirkan di harga 4 jutaan. Untuk sound, keduanya sama-sama didukung Dolby Atmos, namun dengan single bottom fairing speaker, jadi belum stereo. Desain, performa, baterai, dan layar serta multimedia udah dibahas, sekarang masuk ke hal yang paling krusial dan menurut gua paling timpang bagi kedua HP ini. Yap, ini dia kameranya. Di atas kertas, kalian akan merasa kedua HP ini sama aja. Pasalnya, Realme sama-sama menulis 64 megapiksel AI quad kamera. Tapi kita breakdown dulu nih. Ya, memang benar karena sensor kamera utamanya memang sama persis, yakni memakai 64 megapiksel Samsung ISOCELL GW1. Nggak ada bedanya. Namun kita coba breakdown susunan quad kameranya. Realme XT punya lensa ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Realme 6 Pro hampir sama persis, namun tidak punya 2 megapiksel depth sensor dan diganti dengan kamera telefoto 2 kali optical zoom 12 megapiksel dengan f2.5.
Nah, dari susunan hardware begini, menurut gua telefoto di Realme 6 Pro jauh lebih berguna ketimbang hanya depth sensor di Realme XT. Dan ini membuat Realme 6 Pro jauh lebih mewah susunan kameranya dibanding Realme XT. Di sisi software, lagi-lagi Realme 6 Pro unggul karena fitur dan mode kameranya jauh lebih lengkap dibanding Realme XT. Gua nggak ngerti, padahal versi OS-nya sama persis. Mungkin karena chipset dan dukungan ISP di Realme 6 Pro yang bisa support banyak fitur dan hal-hal yang baru. Sensor kamera sama, namun beda chipset, maka ngaruh juga ke hasilnya, di mana hasil kamera utamanya Realme 6 Pro itu terlihat lebih bagus, padahal sama-sama SoCell GW1 ya. Namun sebelum gue bahas hasilnya, gue jelasin dulu mode kameranya atau fitur baru apa aja yang ada di Realme 6 Pro. Di mode foto, Realme 6 Pro dan Realme XT masih sama aja kelengkapannya, ada chroma boost, ada HDR juga, dan ada mode portrait yang masih sama menu-menunya gitu-gitu doang gitu. Bedanya di pilihan lensa kamera, Realme 6 Pro punya lensa tele, maka dia bisa zoom 2 kali optikal, 5 kali hybrid, dan juga sampai 20 kali total digital zoom. Sedangkan Realme XT punya pilihan zoom 2 kali, 5 kali, dan 10 kali yang semuanya itu digital. Jadi nggak ada optikalnya. So, 6 Pro unggul di sini. Di mode malam, Realme 6 Pro pakai teknologinya Oppo yang terbaru, yang sama kayak di Reno 3, yakni Super Nightscape 3. Sedangkan Realme XT masih pakai versi 2. Bedanya, selain hasil lebih baik, tentu aja, di sini ada fitur yang namanya mode tripod, di mana Realme 6 Pro kalau pakai mode tripod akan menggunakan long shutter speed sampai 30-50 detikan. Lama pokoknya. Makanya harus pakai tripod, namanya juga pakai tripod ya. Hasilnya itu ajib banget, bener-bener terang, jadi kayak foto di siang hari dan detail. Beda banget sama mode Nightscape biasa. Sisanya ya sama aja. Untuk dapat resolusi maksimal 64 megapiksel ada mode khususnya, di mana kalau udah mode itu HDR-nya akan mati, nggak bisa digunain, zoom juga nggak bisa. Hanya chroma boost aja yang masih bisa on. Jadi cuma jepret mentahan gitu doang kalau pakai mode 64 megapiksel. Hasil foto-fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Pandangan gua, hasil foto Realme 6 Pro di mode auto dan semua fitur on baik HDR maupun chroma boost hasilnya jauh lebih keren, lebih tajam, lebih bagus, dan mode potretnya juga jauh lebih rapi. Untuk zoom hasilnya juga lebih oke, jelas. Ini udah punya lensa optik gitu untuk tele. Oke, itu fotonya. Realme 6 Pro memang menang ya. Untuk rekaman video, nah ini hal lain lagi nih. Makin KO juga nih si Realme XT. Jadi nggak ada unggulnya sebenarnya dari sektor kamera. Oke, kita bahas fitur-fitur videonya. Dan udah banyak banget di Realme 6 Pro nih. Udah kayak Reno 3, Oppo, atau misalnya Realme X2 Pro. Ini gokil banget. HP 4 jutaan punya fitur-fitur yang ada di HP-HP yang 5 juta, 7 jutaan. Ada video bokeh. Nah, ini di Realme XT nggak ada, jelas. Depan belakang tuh bisa video bokeh. Ini sadis banget. Meski nggak ada OIS, dia punya Ultra Steady yang terbaru, yang sama kayak di Oppo Reno 3, jadi hasilnya stabil banget. Dan ini punya ada 2 mode, di mana yang pertama mode biasa, dan yang kedua Ultra Steady mode maksimal gitu. Dan kalau udah pakai mode max, halus banget dah pokoknya hasilnya. Udah kayak pakai gimbal gitu. Ultra Steady ini nggak cuma bisa bikin di kamera belakang, di kamera depan juga anehnya bisa. Dan ini gokil banget. Ini bahkan jadinya Realme 6 Pro Ultra Steady-nya jauh lebih bagus dibanding Realme X2 Pro. Flagship-nya Realme gitu. Jadi jadi bisa mengungguli fiturnya. Dan semua fitur video yang gue sebutin tadi itu nggak ada di Realme XT. Jadi bener-bener KO tuh Realme XT yang next untuk fitur tambahan, ini sama-sama miskinnya. 4 juta ke atas tapi nggak punya NFC, dan seperti biasa Realme nggak ada LED notifikasi, infrared apalagi, itu bukan ciri khasnya Realme. Dan menurut gue sayang sih NFC belum masuk karena harganya lumayan ya, di atas 4 juta. Terus kalian jangan berharap juga ada wireless charging, apalagi IP68. Ini bukan flagship, jadi ya jangan minta terlalu berlebih. Untuk sensor-sensor sama komplitnya, aplikasi bawaan juga sama-sama Realme UI 1.0 soalnya dengan Android 10, dark mode-nya juga sama-sama ada. Fingerprint Realme XT lebih kekinian karena ada under display dan cukup cepat menurut gua under display-nya. Sedangkan Realme 6 Pro itu ada di samping yang bagus juga sih, posisinya bagus dan akurasinya juga mantap. Nah, udah panjang lebar gua bahas tentang si Realme 6 Pro dan Realme XT ini. Sekarang masuk ke kesimpulannya nih, Nets.
Dari segi harga dulu deh. Untuk Realme 6 Pro varian yang 8128GB itu dijual 4.599.000 atau 4,6 juta. Sedangkan untuk Realme X3 di varian yang sama 8/128GB itu dijual seharga 4.499.000, 4,5 juta. Itu harga saat ini, saat video ini dibuat di toko resminya. Kalian bisa cek link di deskripsi untuk tahu toko resminya Realme. Ya memang kalian bisa dapatkan harga yang lebih murah jika kalian belanja di e-commerce andalan kalian gitu. Namun dari harga resmi aja bisa kita lihat beda dari Realme X3 ke Realme 6 Pro itu cuma 100 ribuan. Dan dari 100 ribu ini kita bisa lihat ada beberapa peningkatan dan ada beberapa yang justru masih sama-sama aja. Nah, si Realme 6 Pro ini unggul di kamera yang emang baik dari segi fitur maupun hasilnya udah bagus banget. Nggak ada obat deh pokoknya. Terus videonya hasilnya juga lebih superior, chipsetnya yang lebih kencang, dan chargernya yang 30 watt 1 jam langsung penuh itu jadi bener-bener daya saing, itu jadi bener-bener kekuatan utama dari Realme 6 Pro. Sedangkan kelemahannya ya mungkin ukurannya lebih bongsor, kemudian lebih berat, dan frame plastiknya lebih berasa. Sedangkan si Realme X3 meski kameranya tidak bisa menandingi kamera Realme 6 Pro, tapi dia punya keunggulan di desainnya yang lebih kecil, beratnya itu lebih pas di tangan, layarnya juga udah AMOLED, dan ada in-display fingerprint yang kelihatan lebih futuristik tentu saja dibanding Realme 6 Pro. Hasil selfie-nya juga sedikit lebih baik di Realme X3. Intinya, jika kalian sampai saat ini masih menggunakan Realme X3, menurut gua jangan keburu upgrade ke Realme 6 Pro, karena performa Realme X3 itu masih bisa ngimbangin Realme 6 Pro dan masih sangat layak kalian teruskan sampai nanti ada penerus X series dari Realme selanjutnya. Jadi jangan buru-buru jual, kemudian kalian keluar duit lagi buat beli Realme 6 Pro, karena tidak terlalu signifikan perbedaannya kalau dipakai sehari-hari. Kecuali jika kalian benar-benar ingin kamera dan fitur-fitur video yang sekelas flagship gitu menurut gua, yang hanya ada di Realme 6 Pro ini. Nah, jika kalian yang baru mau beli Realme di harga 4 jutaan dan bingung antara Realme X3 atau Realme 6 Pro, menurut gua jangan bingung, karena sekalian aja beli Realme 6 Pro. Kalian dapat fitur kamera yang lebih banyak dan hasil kamera yang jauh lebih baik. Nah, pada intinya Realme 6 Pro ini worth it nggak sih di harga 4,6 jutaan? Sebenarnya masih worth it jika yang dinilai itu dari segi kamera dan fitur-fitur di kamera serta di videonya. Cuma kalau dari segi overall, di harga yang sama itu masih banyak juga handphone-handphone lain yang akan jadi pesaing berat dari Realme 6 Pro ini. Contohnya ada dari Huawei, itu ada Nova 5T dengan harga yang sama. Nova 5T punya chipset yang jauh lebih kencang, punya desain yang lebih compact, fitur yang lebih banyak termasuk NFC, dan pilihan build material yang menurut gue jauh lebih mewah kesannya dibanding Realme 6 Pro ini. Namun tetap kamera lebih bagus di Realme 6 Pro kok. Sekian, udah panjang lebar banget gue jelasin tentang kedua handphone ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Jadi gue mohon silahkan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Siapa tahu ada dari teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai Realme X3 dan Realme 6 Pro ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.